pemirsa, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Filiani dalam Economic Loans with ISEI yang pada malam hari ini akan mengangkat topik regulasi dan peluang bisnis startup. Seperti kita tahu, beberapa tahun belakangan ini Indonesia sangat marak sekali dengan bisnis startup, di mana anak-anak muda mempunyai peluang baru, tidak lagi bekerja di suatu perusahaan, tetapi mereka menciptakan peluang-peluang baru dalam bentuk startup. Nah, tentu saja apakah regulasi dan juga permodalan sudah mendukung mereka di dalam membuat bisnis startup, dan bagaimana masa depan bisnis startup? Apakah akan terus bisa berlanjut ataukah ada saatnya mereka akan mati? Oleh karena itu, bagaimana regulasi harus pemerintah lakukan agar tidak tertinggal dengan pelakunya? Untuk itu saya akan membahasnya bersama Erika Ferdinata. Beliau adalah CEO dari Buildeco, dan juga Ambar Sumapraja, CEO Mogawe. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Kalau melihat nama nih, saya mungkin generasi yang Gen Y ya, bukan Gen Y, saya malah generasi yang baby boomers gitu ya, sering ketinggalan dengan anak-anak muda sekarang yang banyak sekali bisnis startupnya ya, dan saya melihat cukup besar, fintech aja sampai 200 ya, belum lagi startup yang lain. Nah, saya baru dengar dua usaha ini, dan kelihatannya dua usaha ini sangat bagus sekali buat masa depan masyarakat kita ya. Satu mungkin Mas Ambar nih, saya tanya dulu ya, bisnis Mogawe itu sebenarnya apa sih? Kita mesti tahu dulu dong ya. Kalau lihat dari namanya sendiri, mau gawe, jadi mau kerja ya? Iya, mau kerja gitu. Jadi ini memang membantu orang-orang yang ingin mendapatkan penghasilan ya, bisa penghasilan tambahan atau memang penghasilan yang ingin dia cari sehari-hari. Jadi aplikasi ini, jadi kita perusahaan, kita punya teknologi aplikasi mobile di Android, di mana mereka bisa mencari sendiri pekerjaannya di situ yang mereka ingin lakukan. Di situ ada berapa imbalan yang mereka akan terima, berapa lama mereka di-expect untuk mengerjakannya, yang mereka tinggal semacam melamar, habis itu mereka udah bisa langsung mengerjakannya, dan dalam beberapa hari kemudian mereka akan langsung mendapatkan imbalannya. Jadi setelah hasil pekerjaannya selesai, dia akan mendapatkan imbalan gitu ya. Nah, ini udah berapa lama berdirinya? Kita itu baru setahun, jadi ini pas setahun. Baru Juni, sekali ya. Jadi alhamdulillah kita Nah, selama setahun ini seberapa jauh masyarakat itu memanfaatkan aplikasi ini? Apa sudah banyak? Ya, kita ini sebetulnya kita udah ada sekitar 4.000 downloaders. Yang mendownload ya, tapi kita lebih banyak memang job-job itu, pekerjaan-pekerjaan itu ada memang karena klien-klien kita yang menginginkannya. Jadi klien kita, Mogawe itu mempertemukan kebutuhan klien-klien kita dengan pekerja lapangan kita itu. Jadi contohnya misalnya kalau perusahaan pengen mensurvei sesuatu gitu ya, saya nggak usah buat sendiri, tapi saya bisa mencari orang-orang yang mensurvei melalui aplikasi Anda gitu ya. Baik orangnya, tidak usah nyari lagi. Aplikasinya sendiri sekarang kan udah bukan kayak dulu lagi ya, survei pakai kertas gitu ya. Aplikasi kalau buat mahal ya ini udah ada di Mogawe, tinggal pertanyaan apa yang mau ditaruh situ, orangnya udah ada, habis itu reportingnya kayak gimana, kita juga udah sediain dashboardnya. Jadi itu benar-benar membantu klien kita. Bagaimana Anda mengeluarkan ide ini? Awalnya apa yang membuat Anda membuat semacam ini? Kan orang nggak kepikir gitu ya. Kebetulan dulu aku backgroundnya memang dari research, memang dari situ memang aku melihat ada beberapa hambatan-hambatan yang dimiliki oleh industri market research yang sekarang ada, sehingga klien yang harusnya mendapatkan datanya besok, dia malah dapat datanya 2 bulan lagi. Jadi gitu. Terlambat ya, jadi mengambil keputusannya menjadi terlambat si perusahaan itu. Kita ingin membantu supaya klien itu bisa memutuskan dalam waktu yang tepat. Makanya kita output kita sebut sebagai actionable data. Jadi data yang kita kasih itu udah bisa di-action oleh klien. Wah, luar biasa ya. Nah, saya juga tanya juga nih sama Erika ya. Buildeco ini kalau boleh tahu apa sih aplikasi ini semacam apa? Jadi Buildeco itu asalnya dari building and decoration ya, kepanjangannya. Jadi Buildeco adalah e-commerce, bahan bangunan. Jadi kami bantuin small medium construction companies untuk dapetin harga terbaik. Gitu. Jadi problemnya adalah
kontraktor kecil menengah itu overspend dari produk-produk materialnya itu hampir 25% dari total harga yang harusnya bisa mereka belanjakan tuh. Jadi kenapa marginnya bisa lebih besar ya si kontraktor kecil betul. ini ya? Kenapa seperti itu? Pertama adalah mereka itu proyeknya kan di mana-mana. Jadi mereka begitu proyek satu selesai, mereka udah dapat supplier ini, begitu mereka pindah ke proyek lain, mereka harus cari supplier baru. Itu cut the cost, their cost. Kemudian kalau mereka itu karena mereka kecil menengah, mereka nggak bisa dapetin harga terbaik. Beda kalau kita kontraktor besar. Betul. Jadi karena kalau besar itu ada economic of scale, jadi diskonnya lebih gede. Ya. Kalau kecil-kecil nggak dapat diskon biasanya. Ya, betul. Yang ketiga adalah transparansi. Jadi isu dari semua kontraktor itu adalah transparansi. Di mana kalau kita beli di toko bahan bangunan, itu harga itu tidak transparan. Jadi kita nggak tahu nih harga. Betul. Satu toko dengan toko lain bisa beda loh. Betul. Jadi semen di toko ini harganya berapa? 60.000, padahal harga semen 400.000 gitu kan. Nah, padahal dia nge-charge ke orang itu udah fix price ya, nggak bisa nambah-nambah sesuai dengan harga bahan baku begitu ya. Nah, terus idenya bagaimana ini? Nah, bisa karena muncul? itu saya berpendapat bahwa e-commerce itu save money dari kontraktor. Kenapa? Karena kami memberikan transparansi. Kami semua bahan bangunan itu harga terlalu transparan dan kami langsung connect sama prinsipal, Bu. Dengan prinsipal kami potong berapa channel yang bisa kami. Jadi distributor sampai retailer itu kan biasanya panjang ya. Betul. Ini bisa di cut cost untuk itu ya. Ya. Dan selain itu dengan ada BuildDeco, kontraktor itu nggak perlu lagi hire orang untuk cari barang. Mereka cukup fokus di proyeknya aja. Kami yang nganter ke site mereka. Jadi mereka bisa save cost dari transport lain-lain dan orang juga dan ya orang juga gitu. Itu yang kami kerjakan. Awalnya kenapa ide ini muncul, karena Anda pernah punya pengalaman di bidang kontraktor atau seperti apa? Sebelumnya saya adalah kontraktor. Yang saya alami dulu adalah saya waktu itu ada sedang ngerjain proyek nyari keramik, Bu. Dari keramik itu saya mulai cari dari Daan Mogot, kemudian Panglima Polim, dibandingin dulu harganya ya. Bukan dibandingin, nggak ada produknya. Sampai Kalimalang nggak nemu, Bu. Saya telepon, bisa nggak ada nggak produk ini? Oh nggak ada, apa datang aja ke sini. Karena kita nggak bisa cek stok langsung. Jadi bayangin satu hari itu saya buang waktu berapa dus saja itu. Itu kan belum lagi bahan bakar, belum lagi tol dan lain-lain, belum lagi effortnya itu. Karena itu saya berpikir, wah ini kenapa nggak ada yang bikin seperti ini? Karena saya pikir ini bisa menyelesaikan problem saya dan problem dari teman-teman yang seprofesi dengan saya. Jadi dalam aplikasi itu mempertemukan antara kontraktor-kontraktor kecil, tapi orang kontraktor besar juga bisa, boleh dong? Boleh. Kemudian dengan para suppliernya gitu, atau suppliernya Anda sendiri, tapi jadi, yang pembelinya yang bisa masuk. Kami mengenerate semua prinsipal. Kami connect sama prinsipal. Jadi prinsipalnya yang masuk ya, connect. Jadi bentuknya apa aja tuh bahan bakunya yang dijual semua? Kami saat ini ada 25.000 produk, Bu. 25.000 produk dengan 200 merek. Jadi kami ada semen, ada keramik, ada cat, ada HPL, ada board, banyak banget. Nah, kalau kita lihat ini kan orang yang offline ini kadang-kadang sekarang ini banyak yang takut bahwa wah jangan-jangan nih online-nya akan mematikan hidupnya daripada offline gitu. Padahal mereka juga punya pegawai. Nah, Anda melihatnya gimana supaya ada pendampingan antara offline dengan online gitu? Sebenarnya bisa dengan konsep online to offline. Jadi kolaborasi. Problemnya adalah di konsep online itu kami tidak ada stok. Offline the stock. Sebenarnya itu ada potensi kolaborasi yang cukup bagus antara offline dengan online. Jadi online itu untuk memberikan kenyamanan, transparansi dan lain-lain, tapi untuk stok dan pengiriman itu dari offline channel. Karena itu kolaborasi itu antara offline dan online sangat penting ke depan. Itu yang penting ya sebenarnya. Iya. Jadi tidak saling matikan. Nah, selama ini apa yang terjadi di offline sendiri? Sejauh ini kan kalau saya lihat mereka mungkin banyak kan pemiliknya seperti saya, kali orang udah tua-tua, tapi juga mau masuk ke online dia nggak tahu harus bagaimana caranya gitu, sehingga ya mereka sekedar tokonya sudah tidak seperti dulu lagi gitu ya. Sebenarnya Anda bisa menolongnya dari sisi mana nih kalau mereka? Kalau yang saya alami itu sekarang ini pemilik toko itu sudah mulai ke second generation. Udah banyak yang udah muda-muda dan mereka agresif. Dan mereka udah mulai kontak, saya mau dong gabung dengan kamu, masuk ke platform kamu dan kita bisa kerjasama seperti apa. Nah, sudah mulai kayak gitu kok, Bu. Jadi, udah mulai bagus ya. Jadi banyak yang sadar bahwa kompetisi ini semakin keras gitu kan, dan
online itu emang harus ke depan. Mau tidak mau ya. Ya, Mas Ambar, saya mau tanya juga. Ini kan kalau dari sisi yang Anda lakukan sekarang, ini kan juga perlu pembiayaan dong. Ini kan apakah orang dibayar dulu, kan belum tentu yang perusahaan ini bayar duluan. Nah, ini bagaimana soal pembiayaan? Sebetulnya itu juga salah satu challenge lah yang ketika kita memilih bisnis modelnya adalah B2B. Jadi memang di mana ya kita bekerja sama dengan crowd mau instant money. Itulah kenapa mereka mau kerja sama kita. Sementara memang untuk bisnis itu memang sulit dilakukan. Jadi itu gap yang memang harus ditutup dengan memang strategi funding kita. Ya memang kita mencari additional funding yang bisa nutupin untuk jadi membayar dulu daripada yang tadi kerja ya. Nah, kalau selama ini kan bank itu belum tertarik dengan startup ya, karena mereka masih belum tahu masa depannya startup seperti apa. Nah, seringkali kalau kita lihat justru banyak investor asing yang banyak tertarik di startup kita gitu. Nah, Anda sejauh ini siapa yang menjadi investor Anda? Apakah lokal ataukah memang juga asing sudah masuk di dalamnya? Asing belum masuk, memang lagi ada beberapa penjajakan juga. Ya mungkin pada saat ini memang kita masih mencari, karena kita nggak cuma sekedar funding aja yang kita mau, kita mau the right partner juga, bahwa kita sama-sama win-win dong, sama-sama mau grow company kita. Kita masih belum. Jadi sekarang masih dana sendiri sebagian besar. Ya, friends and fools katanya. Oh, sekarang ya. Jadi teman bareng-bareng jadi gitu angel, biasa kita sebut angel. Iya, angel investor ya. Itu sekarang udah berapa banyak yang masuk menjadi angel investor Anda? Ya, ada beberapa ya, mungkin saya nggak bisa sebut sini, tapi memang sudah mulai ada ya untuk itu ya. Dan Anda tidak kesulitan sekarang ini untuk Alhamdulillah kita masih jalan gitu ya. Oke. Nah, kalau Mas Erika gimana nih pendanaannya sejauh ini gimana? Apakah kalau sama juga kan bank itu juga seberapa jauh kan belum menciptakan. Nah, mungkin seperti sekarang ini ada fintech ya. Nah, fintech itu biasanya juga membiayai hal semacam ini. Apakah Anda juga sudah kerjasama dengan fintech untuk membiayai? Paling tidak kan Anda harus bayar juga pada prinsipal ya kan. Selama ini belum bayar misalnya gitu. Ini sejauh mana pembiayaannya? Sebenarnya kalau yang kami solve itu karena target market kami adalah small construction companies. Jadi yang saya cari adalah mitra finansial institution yang bisa support di kontraktor user kami. Karena itu di platform Buildeco kami udah kerjasama sama salah satu fintech. Sudah mulai kerja sama fintech ya. Untuk men-solve bagaimana mereka mendapatkan modal kerja untuk kontraktor. Untuk dari kami, dengan prinsipal, kebetulan dengan kerjasama dengan prinsipal itu kami ada kelonggaran pembiayaan dari prinsipal. Jadi ada jangka waktunya ya. Jangka waktu. Jadi itu nggak ada masalah dengan prinsipal itu ya. Nah, kalau waktu mendirikan kan juga perlu biaya karena ada punya karyawan, punya macam-macam lah tempat segala macam. Nah, itu siapa yang mendanai? Kebetulan jangan jawab dulu, kita harus dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Loans with ISE. Sesaat lagi kami akan kembali.